Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam kehidupan kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap Bapak Ibu Saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Satu pertanyaan yang pasti, apakah saudara sudah siap bersaat teduh di kesempatan kali ini? Kalau saudara siap bersaat teduh bersama-sama, mari saudara boleh mempersiapkan Alkitab saudara, karena sebentar kita akan membuka kebenaran firman Tuhan dan belajar, di mana topik bahasan kali ini di episode yang ke-260 akan mengangkat judul Aku Cinta Kitab Suci. Nah, firman Tuhan terambil dari Roma pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman yang sudah kami baca Tuhan. Kami mohon hikmat dan pengertian daripada Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, judul renungan kita kali ini akan menjadi sebuah pertanyaan juga bagi saudara. Apakah saudara mencintai kitab suci saudara? Dan sebagai bukti daripada saudara mencintai kitab suci itu, apakah saudara tekun membaca, merenungkannya siang dan malam, dan menjadikan kebenaran-kebenaran dalam kitab suci itu sebagai panduan, sebagai teladan di dalam kehidupan saudara hari lepas hari? Karena begitulah cara kita menghargai dan karena begitulah cara kita menunjukkan cinta kita terhadap kitab suci ini. Sebagaimana nas pembacaan tadi berkata bahwa segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Harus kita akui ya, banyak contoh-contoh kehidupan yang ditulis di dalam kitab suci kita itu bisa menjadi suatu pelajaran hidup bagi kita di dalam menjalani kehidupan hari-hari ini. Kalau saudara mau jadi orang yang benar, lurus di hadapan Tuhan, maka kita harus belajar dari apa yang digambarkan oleh kitab suci kita. Saya pribadi ya, ketika awal mengikuti Tuhan, banyak kali membaca kisah-kisah tokoh-tokoh di dalam Alkitab ya. Karena memang faktanya seperti itu. Kitab suci kita itu memang kebanyakan menceritakan fakta-fakta sejarah ya. Dan saya bersyukur ya, penulis kitab suci kita memang adalah orang-orang dari keturunan Ibrani ya, orang-orang keturunan Israel. Jadi mereka menulis itu dengan jujur, dengan terus terang, dengan apa adanya. Jadi kalau ada kesalahan, ditulis kesalahannya. Daud apa kesungguhannya di hadapan Tuhan, bagaimana ia membuat Tuhan jatuh cinta kepada Daud, bagaimana Tuhan menjanjikan tahta Daud itu kekal selama-lamanya. Tetapi Alkitab juga mencatat kejahatan hati Daud. Alkitab mencatat bagaimana Daud berzinah dengan Batsyeba. Alkitab mencatat bagaimana Daud juga dalam kesombongannya ia menghitung pasukannya, yang membuat ia jatuh di dalam tulah Tuhan. Alkitab juga mencatat kerusakan-kerusakan moral Daud. Karena apa? Dikatakan di situ menjadi pelajaran bagi kita. Contoh-contoh itu semuanya ditulis. Maka bersyukur Bapak Ibu Saudara, Alkitab kita, kitab suci orang percaya itu ditulis di dalam bahasa Indonesia yang membuat kita mudah memahami dan mengerti. Dan tidak hanya bahasa Indonesia,
Saudara bisa cek di smartphone saudara. Alkitab ini sudah diterjemahkan ke ribuan bahasa di dunia ini. Saya percaya dengan suatu tujuan bahwa kekristenan itu adalah sebuah keyakinan yang kontekstual. Ya, kenapa disebut kontekstual? Artinya sebagaimana Tuhan itu adalah pribadi yang tidak terhampiri. Pribadi yang tidak kelihatan, pribadi yang terlalu besar, bahkan maha besar. Tapi ia rindu menyatakan dirinya kepada manusia. Ya. Sehingga di dalam pewahyuan mengenai Tuhan berinkarnasi di dalam daging, itu menunjukkan bahwa ia adalah Tuhan yang kontekstual. Ia rindu dipahami oleh setiap anak manusia. Bahasa surgawi siapa yang tahu? Bahkan kebanyakan dari kita pernah membaca tentang bahasa roh, tetapi kita tidak pernah mengerti bagaimana memaknai bahasa roh. Nah, kira-kira di sorga sana apakah ada bahasa? Saya percaya ada yang tidak dipahami oleh kita yang hidup di dunia ini. Tetapi Tuhan berkenan mewahyukan dirinya, menyatakan dirinya, membuat ia dimengerti oleh manusia. Ia yang beyond atau melampaui akal budi ya. Akhirnya ia menyatakan dirinya supaya ia bisa dipahami walaupun tetap ia tidak terpahami oleh kita. Saudara ya, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kita patut bersyukur Tuhan menyatakan dirinya menjadi manusia dengan satu tujuan, ialah membuat sebuah jembatan antara Tuhan dan manusia yang jatuh dalam dosa. Jembatan rekonsiliasi pemulihan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan pemulihan itu hanya bisa terjadi melalui kematian dan kebangkitan Kristus di atas kayu salib. Jadi tujuannya jelas. Kristus datang ke dunia semata-mata untuk mati menebus dosa dan memulihkan hubungan yang terputus sejak ketidaktaatan Adam dan Hawa di Taman Eden. Di saat itu manusia terus hidup dalam dosa. Sampai akhirnya dosa itu menimbulkan keterpisahan antara Allah dan manusia. Keterpisahan itu membuat manusia menjalani kehidupannya sesuka hati menurut apa yang diinginkan hatinya dan diinginkan dagingnya. Tetapi ketika manusia ditebus oleh Tuhan, mereka menjadi milik kepunyaan Tuhan. Disitulah kita belajar untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus. Mengikuti kehendaknya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab suci kita begitu kontekstual. Makanya diterjemahkan ke dalam berbagai-bagai bahasa. Bahkan di zaman Yesus pun Tanakh Perjanjian Lama itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang disebut dengan Septuaginta. Jadi di era Yesus Kristus pun Perjanjian Lama itu sudah diterjemahkan di dalam bahasa non-Yahudi, non-Ibrani, bukan lagi teks Masorah. Bahkan keunikan daripada Septuaginta itu tetap dipakai di dalam penulisan Perjanjian Baru. Di dalam naskah-naskah Perjanjian Baru itu menggunakan bahasa Yunani, saudara ya. Sampai hari ini Alkitab itu sudah diterjemahkan ke dalam beragam bahasa, suku, bangsa, dan beragam kebudayaan-kebudayaan. Supaya apa? Supaya setiap orang, semua yang bernafas di dunia ini, semua suku, bangsa, dan bahasa boleh mengenal Kristus Yesus Tuhan Allah kita. Makanya saya menolak eksklusivisme di beberapa gereja tertentu yang menekankan bahwa harusnya Alkitab itu menggunakan bahasa Ibrani. Saya menolak hal itu. Itu berarti bahwa Tuhan Allah kita dibatasi dan tidak kontekstual. Tetapi ketika kitab suci orang percaya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam berbagai bahasa, kita jadi bisa memahami firman Tuhan. Dan firman Tuhan pun siap dikritisi kebenarannya. Saya percaya Alkitab itu sudah cukup untuk membela dirinya, saudara ya. Untuk membela kitab suci itu, di dalam Alkitab itu sudah begitu banyak
fakta-fakta, bahkan Alkitab itu bisa dibilang sebagai bukti historis yang tidak terbantahkan. Saya tidak perlu lagi mencari bukti historis di luar Alkitab, tetapi kalau saudara bertanya, ya memang banyak sih tokoh-tokoh sejarah yang mencatat keaslian kekristenan, keberadaan dari Yesus Kristus dicatat oleh orang-orang non-Kristen. Bahkan oleh orang-orang yang membenci kekristenan. Sehingga kita bisa bilang bahwa itu adalah sebuah fakta yang tidak terbantahkan. Memahami sejarah itu memang sulit, sama seperti kita berusaha untuk memahami masa depan. Karena banyak kali orang bilang sejarah itu dimanipulasi. Tapi dari kitab suci orang Kristen, yang dicatat itu betul-betul dicatat terus terang apa adanya. Saya pikir tidak ada manipulasi ya. Yang benar dicatat benar, yang menyimpang dicatat menyimpang. Yang melakukan hal sumbang pun dicatat di dalam Alkitab itu. Baik orang baik, baik nabi yang setia, bahkan nabi yang setia pun ada ketidaktaatannya. Baik raja yang baik, tetapi ada juga raja yang tidak setia. Baik tokoh-tokoh yang dipuji tapi ternyata melakukan hal yang sumbang, itu dicatat di dalam Alkitab kita dengan jujur apa adanya. Untuk menjadi sebuah pelajaran sebagai contoh bagi kita hidup di masa-masa hari ini. Saya begitu mencintai Alkitab atau kitab suci, saudara ya. Bahkan saya mendapati setiap kali saya belajar kebenaran firman Tuhan, banyak kali dalam hidup ini dorongan-dorongan untuk melakukan kebenaran itu diinisiasi oleh apa yang saya baca dari kitab suci. Kita bisa punya belas kasihan oleh karena kita membaca. Kitab suci mengajarkan kita untuk punya belas kasihan. Kita bisa mengampuni karena memang Alkitab atau kitab suci mengajarkan kita untuk mengampuni. Kita bisa sabar, tidak menjadi khawatir, tidak takut. Oleh karena Tuhan berbicara melalui kebenaran yang ada di dalam kitab suci. Dan perlu saudara ketahui, ini memang pelajaran basic ya. Kitab suci orang percaya itu ditulis oleh manusia, oleh saksi-saksi mata, oleh mereka yang mengikuti Tuhan, nabi-nabi, rasul-rasul, murid-murid Kristus. Tidak ada satupun Alkitab itu yang turun dari langit, yang ditulis oleh Tuhan itu tidak ada. Yang menulis kitab suci, baik perjanjian lama sampai perjanjian baru, adalah manusia biasa. Dan mereka adalah keturunan Yahudi. Maka dari sudut pandang Semitik atau keturunan Sem, mereka menulis kitab suci itu berdasarkan perjalanan dan pengalaman mereka bersama Tuhan. Nabi-nabi akan menulis nubuat-nubuat yang datang daripada Tuhan, teguran-teguran kepada umatnya, dan mereka juga menulis sejarah-sejarah kerajaan-kerajaan. Ya, kitab Torah eksklusif ditulis oleh Musa dan juga Yosua, yang menceritakan perjalanan mulai dari dunia ini diciptakan sampai dengan perjalanan bangsa Israel masuk ke tanah yang dijanjikan. Semuanya itu berbicara soal sejarah, journey perjalanan Tuhan menyertai umatnya. Saya menyukai kata history. Itu bagi saya bisa dipecah menjadi dua kata ya. History itu terdiri dari kata his dan story. Jadi Alkitab kita memang penuh history. Kisahnya, kisah Tuhan berjalan, menyertai, memimpin. Bahkan kadangkala juga bisa menghukum umatnya. Cintai kitab suci, saudaraku. Renungkanlah itu siang dan malam, supaya saudara tidak mudah tertipu. Dan saudara juga bisa bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Saya percaya ada begitu banyak hikmat. Jangan batasi membaca kitab suci hanya ayat-ayat favorit saja. Tapi belajarlah untuk membaca bahkan hal yang jelimet. Semacam kitab Imamat dengan rincian-rincian yang mungkin membuat kita bertanya-tanya, penuh ketidakjelasan. Ini apa ini? Sekian banyak. Seperti rincian-rincian anggaran proyek
pembangunan bait suci dan sebagainya. Kesemuanya itu ada maknanya. Sebegitu detailnya Alkitab kita mencatat, ya. Dan itu membuat saya kagum. Tuhan menjagai kitab suci yang sekalipun banyak orang-orang di luar sana yang memfitnah atau membuat bualan-bualan kosong yang berkata bahwa Alkitab itu dimanipulasi atau sudah diubah oleh bapak-bapak gereja. Bagi saya itu satu fakta yang tidak ada dasarnya. Karena sejarah mencatat mereka, orang-orang yang bisa dibilang pendahulu-pendahulu kita, bapak-bapak gereja, murid-murid Kristus mula-mula, mereka begitu setia dalam kebenaran. Dan mempertahankan kebenaran ini bisa sampai ke tangan kita hari ini. Maka kita patut bersyukur sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita memiliki tulisan-tulisan yang berasal dari saksi-saksi sejarah. Mereka bagaikan pahlawan-pahlawan iman yang seperti awan menunjukkan bagaimana perjalanan mereka bersama Tuhan. Sampai hari ini, bagi saudara yang gagal untuk memahami kebenaran firman Tuhan, saya jamin banyak daripada saudara pun akan banyak kali gagal di dalam kehidupan. Oleh sebab itu mari renungkanlah kebenaran firman Tuhan itu siang dan malam dan cintailah itu. Hiduplah di dalamnya. Ya. Jangan terlalu banyak membuang waktu untuk berdebat. Kalau saudara seorang apologet, silahkan saudara berdebat membela iman Kristen dan memberikan hak jawab saudara tentang keimanan orang percaya. Tapi kalau saudara adalah orang awam, tidak usah ikut-ikutan. Lebih baik saudara fokus dan serius belajar kebenaran firman Tuhan atas dasar cinta kepada Tuhan Yesus. Saya percaya kitab suci ini adalah roh dan hidup. Kitab suci ini adalah pribadi Tuhan itu sendiri yang digambarkan. Dan ketika kita meyakini kebenaran-kebenaran di dalamnya dan kita melakukannya, maka kita akan mengalami perjalanan jernih bersama Tuhan. Saya rindu saudara bisa jadi Henok. Saya rindu saudara bisa jadi Musa di akhir zaman. Saya rindu saudara bisa menjadi Daud. Atau siapapun karakter-karakter di dalam Alkitab yang memiliki keintiman dan kedekatan dengan Tuhan. Dan saat ini, kisah saudara sedang dicatat di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Saya percaya kelak saudara akan melihat namamu ada. Storymu ada bersama Tuhan. Dan kitab itu sedang dipegang olehnya hari ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Kau begitu mengasihi hidup kami. Kami bersyukur kami boleh memiliki kebenaran yang terpelihara dan terjaga, sehingga kami boleh belajar Tuhan dari contoh-contoh yang tertulis dalam Alkitab, kegagalan dan keberhasilan mereka. Dan kami melihat satu hal Tuhan, di sepanjang zaman, di sepanjang masa, Engkau begitu setia kepada bangsa atau umat-Mu Israel. Saat ini kami memiliki perjanjian yang lebih kuat daripada Israel, di mana Kristus Yesus, anak domba Allah itu mati bagi setiap kami, menebus dan menjadikan kami milik kepunyaan-Mu. Kami lebih daripada bangsa Israel hari ini. Karena Engkau sudah membuat perjanjian yang di-seal, yang dimeteraikan oleh darah-Mu Tuhan. Kami berharga, kami mulia. Dan kami percaya sampai pada akhirnya kami mau mempertahankan iman kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.